Sejumlah ledakan iringi kobaran api yang melumat gudang gas. Terjebak longsor, seorang wanita hamil yang hendak bersalin terpaksa ditandu. Penertiban pedagang kaki lima ricuh, sejumlah orang luka-luka termasuk petugas. Mobil angkutan penumpang umum terjun ke sungai, 4 orang tewas. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Nurul Cinta. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Jumat 24 Mei 2024. Dalam 1,5 jam ke depan, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya, pemirsa, mobil angkutan penumpang umum yang bermuatan 6 orang terjun ke sungai Kelingi di Musirawas, Sumatera Selatan. Akibatnya 4 orang tewas di lokasi kejadian dan 2 orang mengalami luka-luka. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi minibus yang terjun ke sungai Kelingi di Desa Lubuk Muda, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, Kamis pagi. Kecelakaan ini mengakibatkan 4 orang meninggal dunia, termasuk pengemudi minibus. Sementara 2 penumpang lainnya yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke Puskesmas Muara Kelingi. Kecelakaan maut itu terjadi saat mobil melaju dari Palembang menuju ke Jambi dalam kecepatan tinggi. Setiba di lokasi kejadian, kendaraan oleng dan terjun ke sungai. Diduga sang sopir mengantuk hingga tak dapat mengendalikan laju kendaraan. Itu sebenarnya mobil itu dari sekitar jarak 100 meter itu memang agak kencang. Tahu-tahu kayaknya hilang kendali. Terus pertama bentur pembatas ini istilah tanah. Iya. Dari bentur itulah langsung terjun ke sungai. Untuk mengungkap penyebab kecelakaan, polisi melakukan penyelidikan dengan melakukan olah TKP dan memeriksa minibus tersebut. 2 korban yang selamat juga akan dimintai keterangan setelah kondisi mereka sudah stabil. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Musirawas, Sumatera Selatan. Mobil angkutan kota yang hilang kendali saat melaju di Jalan Sudirman, Bogor, Jawa Barat menabrak truk sampah yang berada di bahu jalan. Sopir dan seorang penumpang terluka akibat terjepit di kabin angkot. Warga bersama polisi berusaha mengeluarkan 2 pria korban kecelakaan yang terjepit kabin mobil angkutan kota di Jalan Raya Sudirman, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi. Seorang korban penumpang yang duduk di bagian depan sempat tak sadarkan diri akibat kerasnya benturan. Mobil angkot tersebut menabrak truk sampah yang berada di bahu jalan. Peristiwa terjadi ketika kendaraan penumpang umum itu melaju dari arah Jalan Sudirman menuju kawasan Sawah Jajar. Ketika melintas di lokasi kejadian, tiba-tiba oleng dan menghantam bagian belakang truk sampah. Diduga sopir mobil angkot hilang kendali saat mengemudi. Truk sampah itu dari belakang tabrak. Emang tadi kondisinya lagi ngantuk banget atau gimana? Ngantuk banget, sudah begadang, anak muda, malum ya kan. Lalu lintas rame, kebetulan dia ngantuk lah ya. Terus untuk itu mengalami luka atau gimana? Mungkin teman-temannya yang luka kaki sama sobek di pelipis di sini. Polisi yang menyelidiki menduga sopir angkot kehilangan kendali kendaraan karena mengantuk. Diduga sang sopir kurang istirahat saat bekerja. Untuk kendaraan angkot yang dari Air Mancur menuju ke Sawah Jajar menabrak kendaraan truk sampah yang di informasi awal yang kami dapat ambil kesimpulan bahwa mikroslip yang diakibatkan kendaraan angkot tersebut menabrak sisi sebelah kanan dari kendaraan truk sampah tersebut. Kedua korban yang terluka setelah mendapat penanganan medis menjalani rawat jalan. Sementara bangkai mobil angkot yang rusak diamankan di unit laka patroli Jalan Raya Ciawi. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.
Sejumlah pedagang mak-mak histeris saat petugas menyita dan mengangkut barang dagangannya dari bahu jalan di Kota Bengkulu. Sementara pedagang dan petugas Satpol PP luka-luka menyusul adanya kericuhan saat penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandung, Jawa Barat. Ketegangan antara pedagang kaki lima PKL dan Satpol PP Kota Bandung terjadi Kamis sore di kawasan Dalam Kaum hingga berujung bentrokan. Dua kubu mengalami luka-luka. Pedagang tak terima petugas menertibkannya hingga terjadi perlawanan menjadi pemicunya. Keributan kembali terjadi menyusul salah satu orang tua dari pedagang yang juga pedagang turut dibawa. Pas mau bela adik saya ke sana ke dalam kantor itu, nah tiba-tiba ibu saya juga datang, Pak. Ibu saya di sana dipelintir, dipiting. Saya sebagai anak, mana ada sih yang mau ibunya digitu kan ya? Ya saya bela diri dong, buat bela ibu saya dong. Termasuk yang PKL dari ujung barat, ya dia tengah, dia ikut berbaur juga ya, mungkin rasa kesetiakawanan segala macam. Akhirnya terjadilah di situ dorong-mendorong, ya mungkin juga terjadi pukul-memukul ya, karena tidak terkendali Pak, gangnya sempit, yang masuk banyak. Kericuhan juga menyertai penertiban pedagang kaki lima di Jalan Pasar Panorama Kota Bengkulu. Sejumlah pedagang yang merupakan mak-mak menolak lapak dan dagangannya disita hingga mereka bersitegang dengan petugas dan Satgas Pasar. Kemacetan kerap terjadi karena banyak pedagang yang berjualan di atas mobil. Untuk itu, Polresta Bengkulu memberikan sanksi tilang kepada pedagang yang menyalahgunakan kendaraan untuk berjualan di badan jalan. Muhammad Rizal dan Ferry Susanto melaporkan dari Bandung, Jawa Barat dan Kota Bengkulu. Usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lain. Di antaranya sejumlah ledakan iringi kobaran api yang melumat gudang gas. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Pagi hari ini, diduga akibat arus pendek listrik, 4 rumah di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Sementara si jago merah melumat sebuah gudang penyimpanan gas di Percut Setuan, Deli Serdang menyusul adanya kebocoran gas saat pengisian gas LPG. Kobaran api bersama ledakan mewarnai kebakaran satu unit gudang penyimpanan gas di Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga sontak berhamburan keluar rumah untuk mengetahui kondisinya. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. 1 orang mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Dugaan sementara kebocoran gas saat pengisian LPG menjadi pemicu kejadian ini. Di daerah Seroto terbakar, pasti api memang besar. Sekarang kita mengerahkan 4 unit, 3 dari Deli Serdang, 1 dari Medan, dan ini dalam masa pendinginan. Kira-kira ada korban gitu, Pak? Saya ada informasi korban 1 dibawa ke klinik apa ke rumah sakit dalam. Sementara kobaran api dan asap hitam membumbung tinggi saat si jago merah melahap 4 unit rumah panggung di Belawan Bahari, Kota Medan, Sumatera Utara. Warga mencoba menjinakkan api dengan alat seadanya. Dalam kejadian ini, 2 orang wanita sempat mengamuk lantaran menduga rumahnya terbakar akibat kesengajaan orang tak bertanggung jawab. Petugas kemudian menangani kebakaran dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Dugaan sementara api pertama kali terlihat dari atap rumah kosong yang diduga mengalami hubungan pendek arus listrik.
Kandang ayam milik peternak di Sragen dan Banyuwangi ludes terbakar. Kebakaran yang diduga dipicu korsleting listrik mengakibatkan puluhan ribu ayam siap panen mati hangus terbakar. Api sangat besar dan mohon bantuannya. Yang dari Gemolong mohon sudah selesai, segera merapat. Dari video amatir warga, kobaran api langsung merembet ke bagian kandang lainnya memicu kebakaran yang lebih besar. Petugas damkar dari Sragen terus berjibaku memadamkan si jago merah. 2 jam setelah api padam, petugas masih terus melakukan pendinginan untuk memastikan semua titik api benar-benar telah padam. Akibat kejadian ini, puluhan ribu ayam siap panen mati terbakar dan kepanasan. Pekerja kandang mengumpulkan bangkai-bangkai ayam untuk dimanfaatkan sebagai pakan ikan lele. Kebakarannya korsleting listrik. Oh, listrik? Iya. Ada berannya bangun-bangun udah kebakar gitu. Itu posisi Mas waktu itu di mana? Di kandang Mas, tidur. Di kandang tidur ya Mas? Ya. Minimnya sumber air di sekitar lokasi menjadi kendala petugas dalam memadamkan kebakaran di kandang ayam milik Sutimin ini. Kendala pemadaman di kandang ayam ini mata air, pencarian air agak sulit, dari Sibel jauh. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian, namun diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Kebakaran hebat juga menghanguskan kandang berisi lebih dari 7.000 anak ayam di Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Hembusan angin dan material yang mudah terbakar seperti kayu dan bambu membuat api langsung melumat seluruh bangunan. Butuh waktu lebih dari 3 jam bagi regu pemadam kebakaran menjinakkan si jago merah. Kebakaran diduga berasal dari kompor yang lupa dimatikan saat penjaga kandang merebus air untuk membuat kopi. Api menjalar ke seluruh bagian kandang termasuk mesin penghangat ayam dan sejumlah tabung gas. Penyebab sendiri kita dari informasi dari warga setempat itu adalah sebagai pegawai yang ada di kandang ayam itu, yaitu membuat kopi. Lalu itu lupa untuk mematikan kompor tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material akibat kebakaran mencapai 300 juta rupiah. Taufik Ferdiansah dan Heri Prastio melaporkan. Sebuah kapal Roro yang sedang diperbaiki terbakar hebat di Pelabuhan Bengkalis, Riau. Kebakaran tersebut sempat membuat kepanikan. Asap hitam pekat membubung tinggi dari kapal motor Permata Lestari yang terbakar di Bengkalis, Riau, Kamis siang. Peristiwa terjadi saat kapal Roro itu dalam perbaikan di salah satu dermaga milik sebuah perusahaan perkapalan. Peristiwa itu membuat warga panik, mereka berusaha menjauh dari lokasi kebakaran. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas melakukan penyiraman. Meski berhasil dipadamkan, namun sebagian besar kapal ludes dilalap api. Telah terjadi kebakaran kapal KM Permata Lestari 1 di dermaga BUMD Bengkalis. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu karena saat kebakaran terjadi kapal dalam keadaan kosong. Untuk memastikan penyebab kebakaran, polisi melakukan penyelidikan. Ahmad Ison melaporkan dari Bengkalis, Riau. Jembatan kerap rusak akibat ditabrak sebuah kapal tunda di Sungai Batanghari di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari diadang warga. Bahkan warga juga nekat melempari kapal penarik tongkang batu bara dengan bom molotov. Warga menghadang perjalanan sebuah kapal tunda atau tugboat penarik tongkang batu bara yang melintasi jembatan Muara Tembesi. Dari rekaman video, warga juga melempari kapal dengan bom molotov hingga nyaris terbakar. Tindakan ini sebagai bentuk kekesalan warga lantaran tongkang batubara masih nekat melintas meski operasional pengangkutan batubara dihentikan pemerintah provinsi. Selain itu, jembatan Muara Tembesi yang rusak akibat ditabrak tongkang batubara beberapa waktu lalu juga belum diperbaiki. Kalau tongkang kita yang dari Jambi tadi itu dikawal, ini bermuatan tidak dikawal, itu kami sangat miris sekali. Sampai terjadi tadi nabrak lagi, apa yang terjadi? Aparat Polri dan TNI langsung menemui warga dan mengapresiasi upaya mereka menjaga aset negara. Kami sampaikan dulu
kenapa setiap hari ada TNI Polri yang hadir di sini. Jangan sampai nanti bersalah persepsi, Pak. Ya. Kami berdiri itu di tengah-tengah, Pak. Ya. TNI dan Polri itu menjaga masyarakat. Warga mendesak perusahaan batubara untuk bertanggung jawab dan memperbaiki jembatan yang rusak akibat ditabrak tongkang batubara. Rick Harsen melaporkan dari Kabupaten Batanghari, Jambi. Kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan terjadi di Jalan Arteri Jakarta-Bandung, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. 2 orang tewas dan 6 orang lainnya luka-luka. Dalam video amatir terlihat 5 kendaraan rusak berat setelah terlibat tabrakan beruntun di jalur arteri Jakarta-Bandung di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis siang. Tabrakan itu melibatkan 2 unit truk, 1 mobil box, serta 2 unit motor. Akibat peristiwa itu, 2 pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Tidak saja korban tewas, tabrakan itu juga menimbulkan 6 orang luka berat. Hitungan apa itu? Jawaban langsung oleng ya, terguling. Dari sana ada mobil box, gitu aja saya ingat saya, Pak. Jadi oleng, ngerolok gitu kan, kena mobil box. Tabrakan beruntun itu berawal saat truk Fuso melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Saat melintas di jalan menurun, rem truk blong yang menyebabkan truk oleng. Saat bersamaan, dari arah berlawanan muncul truk box sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Truk Fuso yang sulit dikendalikan itu kemudian menabrak truk kontainer dan 2 sepeda motor. Korban meninggal dan luka-luka kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta. Unit Laka Lantas Polres Purwakarta saat ini tengah melakukan penyelidikan. Syamsunur Syam melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Sejumlah ruas jalan di Serang, Banten lumpuh total akibat terendam banjir. Sementara di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, ribuan warga terpaksa mengungsi setelah rumahnya terendam banjir. Salah satu kecamatan yang paling parah dampak banjir Kalimantan Barat adalah Kecamatan Tayan Hulu. Di kecamatan itu, 576 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Ketinggian banjir yang mencapai 1 meter mengakibatkan aktivitas warga lumpuh. Bantuan dari pemerintah Kabupaten Sanggau terus disalurkan melalui posko-posko yang telah dibangun. Hingga Kamis pagi, masih ada 4 dari 7 kecamatan yang terendam banjir. Bahwa khusus di Desa Sosok ada 6 dusun yang 8 dusun yang terdampak banjir, kemudian ada 579 KK yang terdampak. Sementara hujan deras yang mengguyur kota Serang, Banten menyebabkan sejumlah ruas jalan terendam banjir. Bahkan ketinggian banjir mencapai 1,5 meter sehingga melumpuhkan arus lalu lintas. Ruas Jalan Samaun Bakri, Kota Serang merupakan salah satu ruas jalan terparah. Tidak satu kendaraan yang berani melintas karena khawatir kendaraan mogok. Kalau sekarang mungkin kebanyakan banjir sampai hari kayak gitu. Berapa rumah itu, Pak? Kalau saya lihat kurang tahu ya kalau daerah lain. Kalau di warga saya banyak. Tidak saja merendam jalan, dampak curah hujan tinggi mengakibatkan permukiman warga terendam banjir. Warga mendesak pemerintah daerah Kota Serang segera memperbaiki saluran air agar banjir tidak meluber ke jalan maupun permukiman warga. Tim Liputan melaporkan. Banjir merendam sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu, ratusan rumah warga terendam banjir. Sementara di Kabupaten Muara Enim, banjir akibat luapan Sungai Enim merendam ribuan rumah warga dengan ketinggian mencapai 4 meter. Sejumlah perahu karet disiagakan oleh petugas untuk mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir di Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Kamis pagi. Banjir akibat luapan Sungai Enim masuk ke rumah-rumah warga sejak Kamis dini hari setelah kawasan itu diguyur hujan deras. Akibatnya ribuan rumah di 4 desa dan 3 kelurahan terendam banjir dengan ketinggian bervariasi 1 meter hingga 4 meter. Sejumlah posko tanggap darurat dan pengungsian telah disiagakan oleh pemerintah kabupaten untuk menampung warga terdampak banjir. Terdampak yang jelas belum pasti hitungan tapi ribuan. Jumlah Kami rumah? Sudah melihat jumlah rumah sama. Ribuan ya. Yang jelas itu hampir semuanya satu desa itu ada yang 80% tenggelam. Ya, seperti kami contohkan di Desa Lingga dan di Dusun Tanjung termasuk di Kelurahan Pasar.
Selain permukiman, jalan lintas Sumatera Batu Raja Muara Enim sepanjang 2 km juga terputus akibat terendam banjir. Arus lalu lintas terpaksa dialihkan melalui jalan alternatif. Sekian lama, banjir lagi. Sementara sejumlah warga mengevakuasi harta benda dari rumahnya yang terendam banjir di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Sebagian warga memilih mengungsi ke tempat yang aman. Kamis pagi ratusan rumah di 5 desa Kecamatan Batu Raja Barat terendam banjir hingga mencapai 1 meter lebih. Kali ini banjir disebabkan luapan Sungai Ogan setelah wilayah itu diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi. Di wilayah Batu Raja Barat yang terdampak banjir sudah meningkat jalan Desa Pusar, Desa Laya, Karangagung, Batu Kuning, sampai ke hilir Desa Karangenda. Sekarang ini air sudah semakin meningkat. Selama 2 minggu terakhir, kawasan Batu Raja Barat sudah 2 kali dilanda banjir. Karenanya warga diimbau tetap waspada, karena banjir diperkirakan masih akan terus meningkat, mengingat curah hujan masih cukup tinggi. Tim Liputan melaporkan. Ratusan orang pengendara terjebak longsor di jalur Mamasa Mamuju di kawasan Mambi, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, hingga mereka terpaksa menginap di jalan raya. Sementara petugas bersama warga berjibaku untuk menyelamatkan seorang wanita hamil yang hendak bersalin di puskesmas lantaran harus melintasi medan sulit akibat longsor. Petugas bersama warga bergotong royong menandu seorang wanita hamil yang akan menjalani persalinan di sebuah puskesmas di kawasan Salumaka Mambi, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Dampak longsor, jalan utama terputus dan medannya sulit melumpuhkan kegiatan warga hingga wanita hamil ini pun harus berjuang melintasi kawasan bencana yang mengancam keselamatan jiwanya. Kendaraan yang ia tumpangi terjebak longsor. Dirinya tak bisa melanjutkan perjalanan menuju puskesmas jika tidak ditandu melintasi medan terjal menuju ambulans. Dia cepat dibawa ke puskesmas. Ada longsor tadi ya? Kena longsor, terhalang dengan longsor di Dusun Saluhani. Oke. Ini di daerah mana? Dusun apa? Saluhani? Dusun Saluhani. Sekitar jam berapa tadi longsornya, Pak? Sekitar 16.30. Berjam-jam menunggu namun tak kunjung mendapat kabar pasti adanya pembukaan jalan agar mereka bisa melintasinya. Sebagian warga memilih putar haluan untuk mencari jalur alternatif atau membatalkan perjalanan mereka menyusul banyaknya titik longsor di sepanjang jalur Mamasa Polman ke Mamuju. Bahkan diantaranya terpaksa menginap di jalanan dengan harapan mereka segera bisa melewati jalan ini dengan kendaraannya. Di sini, Pak? Seharian. Jam 11 tadi kami tiba di sini dan sampai malam ini belum tembus kendaraan. Untuk menghindari penumpukan kendaraan akibat longsor, polisi mengimbau warga atau pengguna jalan untuk tidak melakukan perjalanan melalui jalur Mamasa Mamuju. Pasalnya belasan titik longsor hingga setinggi 5 meter tersebar di 3 kecamatan hingga membuat akses jalan utama terputus dan sebagian warga terisolasi. Edi Junaidi melaporkan dari Mamasa, Sulawesi Barat. Banjir akibat luapan sungai Waikawa membuat jembatan sepanjang 520 meter di Maluku Tengah, Maluku nyaris ambruk. Akibatnya arus lalu lintas lumpuh total karena jembatan tidak bisa dilalui semua jenis kendaraan. Beginilah kondisi jembatan Kawanua di Sungai Waikawa, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku yang nyaris ambruk pada Kamis pagi. Oper jembatan atau timbunan tanah yang dibuat sepadat mungkin untuk menghindari penurunan jebol diterjang banjir akibat guyuran hujan deras sejak hari Rabu. Akibatnya jembatan sepanjang 520 meter ini tidak bisa dilalui kendaraan. Akses lalu lintas dari kedua arah pun lumpuh total dan kemacetan panjang tak terhindarkan. Dan kita sudah koordinasi dengan BPBD Provinsi Maluku untuk sedapat mungkin melakukan koordinasi dengan Balai Sungai supaya paling tidak ada langkah-langkah penanganan jangan sampai bentangan awal dari jembatan Waikawa itu putus. Kalau itu putus memang akses masuk di Kecamatan Teluti kita terhambat sekali. Ini Dinas Pekerjaan Umum Maluku Utara akan segera melakukan tindakan dan memperbaiki jembatan yang nyaris ambruk ini. Pasalnya jembatan tersebut merupakan akses penting yang menghubungkan 2 kabupaten, yakni Kabupaten Seram bagian timur dengan Kabupaten Maluku Tengah. Juhri Samanheri melaporkan dari Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.
Seorang warga negara asing asal Prancis tewas usai tertimpa pohon tumbang di sebuah tempat penginapan di Padang, Sumatera Barat. Peristiwa pohon tumbang itu terjadi saat wilayah tersebut dilanda hujan deras dan angin kencang. Menggunakan mobil ambulans, jenazah Suleo Aurore yang merupakan WNA asal Prancis tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar pada Rabu malam. Korban tewas tertimpa pohon tumbang ketika sedang berada di sebuah penginapan di kawasan Sungai Pisang. Pohon besar itu tumbang menimpa kamar korban yang saat itu tengah menonton televisi bersama keluarganya yang sedang berlibur. Meski begitu, pihak keluarga tidak bersedia jenazah korban dilakukan visum. Jenazah korban saat ini masih berada di rumah sakit untuk pengurusan dibawa pulang kembali ke negara asalnya. Mereka baru datang 1 hari di situ untuk berwisata. Karena penyebab ada bencana ini adalah badai dan angin kencang yang menimpa kota tersebut. Sejumlah pengguna jalan di ruas tol Indrapura, Kisaran, Sumatera Utara dibuat panik dengan kehadiran seekor sapi di tengah jalan. Diduga hewan ternak milik warga tersebut masuk ke jalan tol setelah melewati pagar pembatas yang jebol. Seekor lembu memasuki lintasan jalan tol. Inilah insiden saat seekor sapi ternak milik warga masuk ke ruas jalan utama tol Indrapura, Kisaran di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Kamis pagi. Peristiwa ini sontak membuat panik para pengendara yang melintas. Seorang warga dan petugas patroli pengelola jalan tol sempat mengejar dan berupaya menghentikan laju sapi tersebut, namun gagal. Sapi akhirnya berhasil ditangkap setelah dengan sendirinya menepi ke sisi jalan tol dan kembali ke area perkebunan. Diduga sapi tersebut masuk ke jalan tol setelah melewati pagar pembatas yang jebol. Dan terpantau beberapa hewan peliharaan ternak dalam kondisi yang aman di luar pagar pembatas. Itu diduga karena apa tuh Bang bisa masuk ke dalam jalan tol? Kemarin diduga, kami masih belum memastikan, namun beberapa ruas tadi memang sempat ada yang kondisinya agak terlalu dekat dengan pagar. Beruntung insiden tersebut tidak sampai menimbulkan gangguan arus operasional jalan tol. Sementara itu mengantisipasi kejadian serupa, petugas gabungan Satlantas Polres Asahan dan pengelola jalan tol telah mendatangi sejumlah titik lokasi pagar pembatas yang sebelumnya rusak untuk segera diperbaiki. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan, Sumatera Utara. Buron 1 pekan polisi tangkap penusuk imam musola. Informasi selengkapnya akan disampaikan Nurul Cinta usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Buron 1 pekan pelaku penusukan imam musola Uswatun Hasanah Kebonjeruk, Jakarta Barat diringkus polisi. Pelaku dibekuk di tempat persembunyiannya di wilayah Jakarta Utara. Perkara penusukan Ustadz Saidi, imam musola Kedoya Kebonjeruk, Jakarta Barat yang tewas saat hendak sholat subuh akhirnya terungkap. Kamis malam, aparat kepolisian Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat membekuk pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Jakarta Utara. Dengan jalan tertatih-tatih, lelaki yang selama 1 buron pekan ini digelandang polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Termasuk juga motif pelaku melakukan juga masih kita dalami. Nanti akan kita kembangkan lagi dan kita informasikan kembali. Itu pelakunya sendiri aja ya? Masih kita dalamin dulu, apakah memang ada pelaku sendiri atau ada yang menunggangi lagi yang lain. Sebelumnya guna memudahkan memburu pelaku yang sudah dikantongi identitasnya, polisi pun menyebar sketsa wajah pelaku, termasuk ciri-ciri khusus, mulai dari rambut hingga pakaian dan kalung yang dikenakan pelaku saat kejadian. Kamis pekan lalu 16 Mei, Ustadz Saidi yang dikenal sebagai Imam Musola Uswatun Hasanah di kawasan Kedoya Kebonjeruk, Jakarta Barat, tewas akibat luka tusuk di bagian pinggangnya. Diduga pelaku penusukan tersebut seseorang yang hendak melakukan pencurian, namun digagalkan korban. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Beralih ke informasi lain, viral di jagat maya video 4 wanita sedang asyik minum minuman keras sambil merokok. Namun yang menjadi sorotan, peristiwa itu terjadi di ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Mapolres Sika NTT.
Potongan dua video masing-masing berdurasi 19 detik dan 34 detik ini memperlihatkan 4 wanita sedang asik mengonsumsi miras lokal di ruangan sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polres Sika, Nusa Tenggara Timur. Menanggapi video yang viral dan mengundang reaksi masyarakat ini, Kapolres Sika AKBP Hardi Dinata mengatakan, kejadian bermula ketika keempat wanita itu datang ke Mapolres Sika untuk melaporkan kasus perkelahian. Namun salah seorang wanita mengonsumsi miras lokal tanpa sepengetahuan anggota kepolisian lain yang kala itu berada di ruang berbeda. Kapolres juga membantah seorang anggotanya ikut mengonsumsi miras bersama 4 wanita itu. Nah, pada saat mediasi itu mediasi di ruangan sebelah dari penjagaan. Nah, mereka itu ada di ruangan lain yang di situ video yang beredar bahwa mereka minum-minum sama anggota. Kemudian ada anggota yang tidak, itu mereka bukan minum-minum sama anggota. Hingga saat ini anggota piket yang menangani kejadian sudah diperiksa dan diberi hukuman karena lalai saat menjaga. Jonda Gomez melaporkan dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah mahasiswi di Jember, Jawa Timur ramai-ramai datang ke kantor polisi lantaran mengaku menjadi korban pencabulan yang diduga dilakukan seorang fotografer. Sementara di Depok, aksi pelecehan seksual jalanan kembali terjadi dan menimpa seorang emak-emak. Dari rekaman kamera pengawas, wanita yang sedang berjalan bersama dengan anaknya ini menjadi korban pelecehan seksual seorang pria di kawasan Kampung Pleret, Kota Depok. Korban sempat menceritakan kejadian yang dialaminya ke warga sekitar yang mencoba memburu pelaku, namun tidak membuahkan hasil. Korban pun lantas melaporkan kejadian ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Depok dengan menyertakan rekaman CCTV. Sejumlah mahasiswi di Jember, Jawa Timur ramai-ramai mendatangi Polres Jember, Jawa Timur. Para wanita muda ini melaporkan tindakan pencabulan yang diduga dilakukan seorang fotografer. Mereka awalnya ditawari menjadi model foto dengan iming-iming akan dipromosikan kerjasama dengan sejumlah merek. Namun alih-alih sukses menjadi model foto, para korban justru menerima tindak pelecehan seksual di dalam studionya. Jumlah korban diperkirakan cukup banyak sebab praktik fotografer tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2020. Atas laporan ini, polisi akan menyelidiki dengan mengumpulkan alat bukti. Korban pencabulan itu melaporkan ke SPKT. Sementara laporan masih berjalan. Dari pelaporan tersebut nanti akan kita tindak lanjutin dengan pemeriksaan lebih lanjut. Kawanan perampok menyatroni agen jaringan bank di kawasan Cipendawa, Rawalumbu, Kota Bekasi. Dengan pura-pura akan setor uang, komplotan itu berhasil menggasak uang senilai 20 juta rupiah. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV, kawanan perampok yang berjumlah 4 orang menyatroni agen jaringan sebuah bank di kawasan Cipendawa, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Untuk mengelabui pemilik agen, mereka pura-pura akan setor uang, kemudian komplotan ini menggasak uang senilai 20 juta rupiah. Pemilik agen sempat melawan dan berupaya menghentikan kejahatan mereka. Sayangnya, mereka berhasil kabur dengan sepeda motornya. Pas saya cek ke dalam, saya lihat HP sama laptop kan masih full, sama mesin-mesin juga masih ada. Saya pikir nggak ada yang ambil. Lagi ternyata nampak sama isinya uang setoran itu diambil sama dia. Jadi orangnya udah masuk duluan. Korban sudah melaporkan kasusnya ke Polsek Rawalumbu. Petugas kepolisian kemudian mendatangi TKP dan meminta keterangan korban maupun saksi. Polisi juga telah mengamankan CCTV dari tempat kejadian. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Pasca penangkapan Peggy Setiawan, DPO tersangka pembunuhan terhadap Sejoli, Vina, dan Eki. Warga penasaran dan berdatangan ke rumah tersangka di kawasan Kepongpongan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sementara seorang anak mantan wakil bupati menjadi korban berita bohong yang menudingnya sebagai pembunuhan Sejoli itu. Ramadhani Purwadisastra, anak mantan bupati dan wakil bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dan Wahyu Ciptaningsih ini menjadi salah satu korban berita bohong atau hoax menyusul mencuatnya kasus pembunuhan Sejoli, Vina, dan Eki. Mantan wakil bupati periode 2019-2024 ini menyebutkan netizen menyerang anak dan keluarga besarnya sejak kasus Vina mencuat.
Padahal saat kejadian 2016, sang anak masih berusia 11 tahun dan duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Dampaknya sangat besar sekali kepada anak saya. Ketika jalan ya, ini dijauhkan oleh teman-temannya, kemudian jalan di umum juga terkadang ada penyampaian bahwa kamu pembunuhnya ya, kamu pembunuh Vina ya, seperti itu. Ini bagian daripada bully. Sementara pasca penangkapan dan penggeledahan di rumah Peggy Setiawan, DPO tersangka pembunuhan terhadap Sejoli, Vina, dan Eki, warga penasaran dan mulai berdatangan ke rumah tersangka di kawasan Kepompongan, Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ya kagetnya ibu apalagi sekarang baru tahu ya ini anaknya tukang kerupuk kan. Cuman anaknya tukang kerupuknya sih nggak tahu ya. Cuman kan ibu kenal gitu di sini, kenal temannya suami almarhum. Penangkapan DPO Peggy Setiawan alias Perong dinilai janggal orang tuanya. Bahkan ibu Peggy menyebut anaknya berada di Bandung saat kejadian pembunuhan Sejoli, Vina, dan Eki tersebut. Satu kejanggalannya pada saat 2016 Peggy waktu digerebek rumahnya, Peggy tidak ada tempat karena memang dia sedang berada di Bandung. Sejak kejadian itu juga memang dia berada di Bandung. Kenapa perkara ini kok terhenti? Padahal kan sudah dilakukan penggerbekan, sudah diberitahukan bahwa Peggy itu ada di Bandung sedang bekerja sebagai buruh bangunan. Kenapa tidak prosesnya dilanjutkan saja? Kan menangkap seorang Peggy itu tidak susah. Sementara tetangga dekat tersangka memastikan pada kejadian 2016 lalu Peggy juga sudah merantau ke Bandung. Terus posisinya waktu kejadian 2016 itu setahu saya itu dia tuh udah nggak di sini ya, nggak ada di sini. Oh berarti saat kejadian 2016 itu setahu ibu Peggy lagi merantau? Iya. Warga tak cukup mengenal sosok Peggy yang diketahui lebih sering bergaul dengan warga luar dibanding warga di desanya sendiri. Ketua RT pun tak mengenal baik sosok Peggy tersebut. Saya kurang mengenal mas, jadi dia tuh nggak suka nimbrung gabung sama golongan kita tuh mas. Anak-anak udah misalnya ada acara apa, kematian juga nggak pernah ikut. Tapi sering pulang ke sini Pak RT? Kurang tahu juga tuh saya. Oh jangan tahu. Iya. Terakhir ngeliat kapan Pak? Terakhir ngeliat tuh Idul Fitri kemarin tuh masih ada kayak situ. Sebelumnya belasan petugas Polda Jabar dan Satreskrim Polres Cirebon Kota melakukan penggeledahan sekaligus pemeriksaan terhadap keluarga Peggy. 3 jam petugas berada di area rumah guna mencari alat bukti yang membuat terang kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Sejoli, Vina, dan Eki. Petugas juga mengamankan 2 koper yang berisi barang bukti dari dalam rumah. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Beralih ke kasus lainnya, pria yang pura-pura mencari tempat indekos di Sunter, Jakarta Utara tertangkap basah saat akan mencuri motor warga. Terduga pelaku babak belur jadi sasaran amuk massa yang geram dengan pencurian. Pria yang kedapatan mencuri motor di rumah indekos di Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis pagi babak belur jadi sasaran amuk massa. Meski sempat diamankan ke pos rukun warga, namun terduga pelaku terus jadi bulan-bulanan sejumlah warga yang geram dengan aksi pencurian. Pria itu sebelumnya berkeliling lokasi kejadian dengan berpura-pura mencari tempat indekos. Rekaman CCTV di lokasi kejadian menunjukkan ketika terduga pelaku masuk ke dalam rumah indekos dengan mengendarai motor. Pria itu sempat berusaha mengambil sepeda motor incarannya, namun karena dikunci ganda, upayanya itu gagal. Penjaga kos yang mengadangnya terlibat cekcok sehingga mengundang kerumunan warga yang langsung menghakiminya. Nah di parkiran dia pelangga-pelongo tuh, mungkin ada motor Beat yang baru tuh, nah kunci ganda jadi nggak sempet. Kunci letter T yang kemudian ditemukan warga kemudian dijadikan salah satu bukti yang dibawa serta bersama terduga pelaku ke Polsek Metro Tanjung Priok untuk menjalani pemeriksaan. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, seorang pria pencuri sepeda motor di Blitar, Jawa Timur menangis di hadapan istri dan bayinya saat ditangkap polisi. Pelaku berdalih nekat mencuri motor karena terdesak kebutuhan ekonomi dan membeli susu buat bayinya. Sambil menangis, pria bernama Aris Sasrul Anam ini memohon pada petugas kepolisian agar tidak membawanya ke kantor polisi setelah ditangkap di rumahnya di Kelurahan Nglego, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Lelaki 42 tahun itu harus berurusan dengan petugas karena diduga mencuri sepeda motor di halaman sebuah masjid di wilayah Kecamatan Nglego beberapa waktu lalu.
Sebelum digelandang aparat, terduga pelaku lagi-lagi mencucurkan air mata sembari memeluk dan mencium istri serta anak bayinya yang berusia 6 bulan, lantaran harus berpisah dalam waktu yang tak singkat. Kejahatan tersangka terbongkar setelah memposting menjual motor curiannya di media sosial. Ia berdalih terpaksa mencuri motor karena terdesak kebutuhan ekonomi dan membeli susu buat bayinya. Pelaku ini melewati masjid tersebut pagi-pagi setelah melihat ada sepeda motor jenis Supra X di halaman masjid. Yang bersangkutan timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Buah dari perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Beralih ke informasi lain, seorang korban kecelakaan perahu di perairan Laut Surantih, pesisir selatan Sumatera Barat ditemukan. Jasad ditemukan sejauh 10 km dari lokasi awal korban hanyut. Tim SAR mengevakuasi jasad seorang nelayan yang terjatuh dari perahu yang terbalik di Lansano, Surantih, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Kamis siang. Jasad korban ditemukan 10 km dari lokasi awal korban terseret ombak. Jasad kemudian dievakuasi ke Puskesmas Surantih dan selanjutnya diserahkan kepada keluarga. Jarak penemuan dari tempat kejadian musibah itu sekitar 1 mil ke arah utara. Itu yang dapat kami laporkan. Peristiwa terbaliknya perahu terjadi Rabu pagi karena terjangan ombak. Korban yang berprofesi yang hendak melaut itu terhempas lalu terseret ombak. Ulfa Musriyadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Pesawat rusak, rombongan jemaah calon haji tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci. Informasi selengkapnya bersama rekan saya, Pratiwi Kusuma. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Hanya karena tidak terima ditegur, seorang oknum polisi di Medan, Sumatera Utara diduga menganiaya seorang tukang beca. Akibat penganiayaan itu, kondisi korban terus memburuk hingga mengalami kelumpuhan. Inilah video amatir penganiayaan yang diduga dilakukan seorang oknum polisi terhadap tukang beca di Medan, Sumatera Utara. Peristiwa yang terjadi pada 25 November tahun lalu itu secara perlahan menimbulkan luka bagi korban. Buntut panjang penganiayaan itu, kondisi korban bernama Tumpol Simanjuntak kian memburuk hingga mengalami kelumpuhan. Kejadian bermula saat korban keluar rumah pada dini hari untuk mengambil bantuan beras dengan mengendarai becak motor. Namun saat akan keluar rumah terduga pelaku tertidur di sepeda motornya dengan posisi menghalangi jalan. Korban yang mencoba membangunkannya agar menepikan motor justru membuat oknum polisi itu marah. Terduga pelaku yang diduga dalam pengaruh alkohol tersulut emosi dan menghajar korban secara brutal. Kini setelah hampir 6 bulan penganiayaan berlalu, keluarga dan kuasa hukum korban telah membuat laporan ke Propam Polda Sumut. Hal itu tentu polisi melakukan langkah penyelidikan dan pendalaman terkait dengan laporannya. Artinya ini yang dilaporkan benar personel Polda Sumut, Pak? Sesuai dengan laporannya yang diberikan seperti itu. Polda Sumut kini tengah berupaya mempertemukan kembali kedua belah pihak serta akan menindak tegas oknum polisi yang telah melakukan penganiayaan terhadap tukang beca tersebut. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Seorang pria yang bergelar Raja Maling Motor disergap polisi di tempat persembunyiannya di Banyu Asin, Sumatera Selatan. Tersangka bersama kawanannya diduga sudah puluhan kali mencuri sepeda motor di tempat yang berbeda-beda. Polisi menggerebek rumah di Desa Mariana, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan, tempat seorang buronan bersembunyi. Tersangka gagal melarikan diri lantaran telah dikepung polisi. Saat digeledah, disita sebuah kunci T dari bawah kasur yang kerap digunakan untuk mencuri sepeda motor. Pria itu dijadikan buruan polisi karena diduga terlibat sejumlah kasus pencurian motor di Kota Palembang dan Kabupaten Banyu Asin.
Tersangka dikenal Raja Maling karena bersama temannya yang berinisial DV pernah mencuri sepeda motor sedikitnya di 20 lokasi yang berbeda-beda dengan memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan. DV kini masih jadi buron polisi. Bahwasanya 2 orang pelaku curanmor ini telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor kurang lebih pada 20 TKP, di mana dari 20 TKP tersebut 12 TKP berada di wilayah hukum Kota Palembang dan 8 TKP berada di lain kabupaten, yaitu khususnya di Kabupaten Banyuasin. Atas perbuatannya, tersangka terancam pidana maksimal 7 tahun penjara karena dugaan melakukan tindak kejahatan pencurian. Dede Irwansyah melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang tenggelam di pantai Desa Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa. Korban diduga terseret ombak besar saat mencari ikan. Telah ditemukan ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Upaya tim SAR selama 2 hari untuk mencari keberadaan seorang pria yang tenggelam di pantai Desa Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara akhirnya membuahkan hasil. Naas lelaki berusia 32 tahun itu ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa pada Kamis pagi. Tubuhnya didapati pada kedalaman 6 meter dan sejauh 263 meter dari titik awal tenggelam. Tangis histeris keluarga pecah begitu melihat jenazah dievakuasi dari pantai. Korban dilaporkan hilang oleh keluarga pada Rabu malam. Sebelumnya pada Rabu siang, korban mencari ikan di pantai itu saat air surut. Diduga korban tak menyadari air tiba-tiba naik dan saat bersamaan ombak besar datang hingga langsung menggulung tubuhnya. Pada pukul 9.27, tim penyelam yang telah diturunkan tadi menemukan korban kurang lebih 263 meter arah utara dari LKP. Jasadnya dibawa ke rumah duka sebelum dimakamkan oleh pihak keluarga. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Pemirsa, jebakan tikus yang diberi aliran listrik kembali memakan korban. Seorang pria tewas tersengat jebakan tikus beraliran listrik yang dipasang di area sawah milik warga di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Warga seketika berkerumun di lokasi penemuan jasad pria bernama Sunario di area sawah Desa Sumber Bening, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis pagi. Saat ditemukan kaki korban dalam kondisi terjerat kawat yang dialiri listrik. Mendapat laporan warga, polisi bergegas datang ke lokasi dan langsung memeriksa jenazah petani berusia 55 tahun tersebut. Setelah berhasil melepas jeratan kawat listrik, polisi lalu mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Dr. Suroto Ngawi. Korban pertama kali ditemukan oleh pemilik sawah bernama Slamet saat hendak memeriksa alat jebakan tikus di sawahnya. Ia begitu terkejut mendapati korban tergeletak sudah tak bernyawa dengan kaki terjerat kawat yang dialiri listrik. Katanya tadi malam jam 10 itu pergi ke sawah. Nggak tahu, terus istrinya tadi pagi itu nyariin, tapi yang ketemu itu hanya sarung dan sandal. Tapi kan istrinya terus kurang lagi, ya kan? Terus ada kabar lagi yang punya sawah ke rumahnya almarhum. Guna penyelidikan, pemilik sawah dibawa ke Polres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan. Sejumlah barang bukti antara lain trafo dan kawat turut diamankan petugas. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Tindakan tegas diberikan kepada sebuah warung kopi di Surabaya, Jawa Timur yang menggelar nonton bareng ilegal tanpa izin resmi dari Indonesia Entertainment Group atau IEG. Sanksi hukum ini diberikan untuk memberikan efek jera kepada semua pihak yang masih terus melakukan nonton bareng secara ilegal. Indonesia Entertainment Group atau IEG bersama Kemenkumham, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Polda Jatim memberi tindakan tegas terhadap sebuah warung kopi Mahabrata Food and Drink di Jalan Kalijudan, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Langkah ini dilakukan lantaran warung kopi tersebut telah melakukan public viewing, melakukan siaran langsung nonton bareng pertandingan bola ilegal atau tanpa izin. Layar monitor beserta perangkat yang digunakan saat melakukan penayangan nobar beberapa waktu lalu disita oleh petugas sebagai barang bukti. Pihak Indonesia Entertainment Group sebagai pemegang lisensi mitra resmi yang ditunjuk Surya Citra Media Group mengatakan kasus ini ditindaklanjuti untuk memberikan efek jera kepada semua pihak yang melakukan nonton bareng ilegal.
Kami menghimbau kepada para venue yang ingin melakukan kegiatan nonton bersama, mulai dari Liga Inggris, kemudian Liga 1, Proliga, dan sports property milik SCM Group lainnya, untuk tidak melakukan kegiatan nonton bersama secara ilegal. Kami tidak segan untuk melakukan tindakan secara hukum kepada para venue yang masih melakukan kegiatan nobar secara ilegal. Sementara itu, IEG juga melakukan kunjungan dan pengawasan ke beberapa venue dan pelaku usaha yang sudah memiliki lisensi. Di antaranya Warkop Pitulikur dan Pizza Ebira Sport Bar Graha Family. Para mitra mengakui banyak keuntungan yang didapat setelah melakukan lisensi kepada IEG untuk menggelar nobar secara resmi. Selama ini kerjasama dengan video pihak kita, Warkop Pitulikur sangat membantu sekali ya, terutama dalam hal kegiatan nonton bareng. Ini sangat membantu bagi usaha seperti kami ini, karena kita mempunyai lisensi, tidak takut lagi, tidak was-was dengan pihak dengan permasalahan hukum. Pihak IEG masih membuka kesempatan bagi para pelaku usaha yang ingin menjadi partner nonton bersama, yaitu dengan mendaftar melalui email sportshub@ieg.co.id. Para pemilik usaha nantinya dapat melakukan kegiatan komersial dengan aman dan nyaman tanpa sanksi hukum. Arif Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Kita ke informasi seputar haji pemirsa. Penukaran mata uang rupiah ke rial Arab Saudi ramai dibanjiri jemaah haji Indonesia. Sementara rombongan jemaah haji kloter 41 embarkasi Solo asal Kabupaten Kendal, Jawa Tengah tertunda keberangkatannya lantaran pesawatnya rusak. Ratusan jemaah haji dari kloter 41 Kabupaten Kendal, Jawa Tengah terpaksa harus kembali ke asrama haji Donohudan dan tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci karena pesawat mengalami kerusakan. Sedianya jemaah kloter 41 ini terbang pada Kamis pagi, namun karena ada kendala teknis, pihak maskapai terpaksa harus mengganti pesawat. Dampaknya penerbangan kloter 41 dan 42 mengalami kemunduran jadwal. Jemaah mendapat kompensasi makan dan minum dari pihak maskapai Garuda Indonesia. Untuk pertama kalinya, Pemda Pangandaran memberangkatkan jemaah haji secara langsung dengan tambahan kuota haji karena sebelumnya pemberangkatan digabung dengan jemaah dari Ciamis. Jika sebelumnya hanya 385 jemaah, kini Pangandaran mendapat jatah 432 jemaah. Tercatat dari Pangandaran, jemaah termuda berusia 23 tahun, sementara yang tertua berumur 93 tahun. Ratusan warga Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta berduyun-duyun mengantar kerabat dan keluarga mereka untuk berhaji. Suasana haru menyelimuti warga yang memadati halaman Masjid Agung Wates, Kabupaten Kulon Progo melepas kepergian jemaah menuju asrama haji Donohudan Boyolali. Sebanyak 377 calon jemaah haji Kulon Progo diberangkatkan melalui kloter 46 dan 100 direncanakan kembali ke tanah air pada awal Juli mendatang. Salah satu hal penting bagi jemaah ketika berada di Tanah Suci adalah mata uang rial Arab Saudi sebagai uang saku. Di asrama haji embarkasi Surabaya disediakan stand jasa penukaran uang rial yang selalu ramai oleh para jemaah. Tempat penukaran uang di sini menyediakan pecahan mulai dari 1 rial, 5, 10, 100 hingga 500 rial. Tarifnya 1 rial Arab Saudi dihargai Rp4.900. Selain menerima penukaran uang rupiah ke rial, jasa penukaran uang ini juga menerima penukaran uang rial ke rupiah sekembalinya jemaah ke tanah air. Jemaah calon haji Indonesia segera mendapat kartu pintar atau Smart Card nusuk yang diterbitkan pemerintah Arab Saudi. Smart Card menjadi syarat masuk jemaah ke Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Pengklasifikasian Smart Card berdasarkan kloter tengah dikebut petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH daerah kerja Makkah, Arab Saudi. Langkah ini dilakukan agar pembagian kartu berjalan cepat. Iya, kartu pintar yang berisi data identitas diri memang wajib dimiliki jemaah haji Indonesia sebagai akses saat mengikuti puncak haji di Arafah, Mina, dan Musdalifah. Kartu pintar yang diterbitkan pemerintah Arab Saudi ini sebagai bukti penerapan aturan bahwa berhaji hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki izin atau visa haji.
mengingat efisiensi waktu kalau seandainya dilakukan sebuah pemeriksaan. Tapi pada intinya pemerintah Arab Saudi memastikan bahwa semua jamaah yang masuk ke area Masyair, Arafah, Muzdalifah itu memiliki kartu. Petugas penyelenggara ibadah haji daerah kerja Makkah kembali mengingatkan jemaah untuk memakai dan menjaga kartu pintar ini. Saat puncak ibadah haji bakal digelar pemeriksaan secara acak di Makkah, Arafah, Mina, dan Muzdalifah. Jemaah yang tak bisa menunjukkan kartu pintar nusuk bakal dikenai sanksi hingga deportasi. Hakim Mona melaporkan dari Makkah, Arab Saudi. Ribuan orang banjiri prosesi pemakaman Presiden Iran. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. 9 orang tewas dan ratusan terluka saat panggung yang dihadiri kampanye calon Presiden Jorge Maynes di Meksiko Utara tiba-tiba ambruk. Sementara pemakaman Presiden Iran Ebrahim Raisi dibanjiri ribuan orang yang ikut mengantarkannya ke tempat peristirahatan terakhir di Mashhad, Iran. Selengkapnya dalam kilas mancanegara berikut ini. Jenazah mendiang Presiden Iran Ebrahim Raisi hari Kamis dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Mashhad, tempat paling suci bagi Muslim Syiah di Iran. Ribuan orang membanjiri kawasan Mashhad untuk ikut menghadiri pemakaman Raisi beserta Menteri Luar Negeri dan 6 pejabat Iran lainnya yang menjadi korban jatuhnya helikopter. Namun massa yang hadir masih kalah banyak dibandingkan dengan pelayat pada saat pemakaman pemimpin Garda Revolusi Iran Qasem Soleimani yang tewas tahun 2020 lalu. Hal ini diduga terkait kepemimpinan Raisi yang keras terhadap perbedaan pendapat, termasuk aksi protes atas kematian Mahsa Amini tahun 2022 lalu. Amini tewas di tahanan usai ditangkap lantaran tidak mengenakan hijab. 9 orang tewas dan 120 orang lainnya terluka ketika panggung yang dihadiri calon Presiden Jorge Alvarez Maynes saat berkampanye di Meksiko Utara ambruk. Otoritas negara bagian Nuevo Leon menyebutkan korban tewas termasuk anak-anak yang saat kejadian berada di sekitar panggung. Sementara korban luka sebagian besar menderita patah tulang. Calon Presiden Jorge Maynes dilaporkan selamat usai kejadian tragis itu. Tingginya antusias masyarakat yang ingin menikmati momen libur panjang Waisak membuat PT KAI Daop 6 Yogyakarta menyediakan 6 kereta tambahan untuk keberangkatan ke sejumlah daerah. Sementara itu, momen libur panjang juga membuat arus lalu lintas menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat padat merayap. Antrian panjang kendaraan ini terus terjadi menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat pada Kamis malam. Meski Satlantas Polres Bogor telah memberlakukan rekayasa satu arah sejak pagi dan siang hari, kemacetan tetap tidak terhindarkan. Hal ini terjadi lantaran antusiasme masyarakat untuk menikmati libur panjang Waisak di kawasan Puncak tetap tinggi. Rencananya pada Jumat pagi ini petugas akan kembali melakukan rekayasa arus lalin secara situasional dengan 2 kali buka tutup jalur. Mulai dari pukul 7 pagi hingga 11 siang, satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Sedangkan dari pukul 12 hingga sore hari akan diberlakukan satu arah dari arah Cianjur menuju Jakarta. Sementara itu dampak libur panjang Waisak juga terjadi di Yogyakarta. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah tampak berdatangan di Stasiun Besar Yogyakarta pada Kamis siang. Menurut PT KAI Daop 6 Yogyakarta, guna melancarkan perjalanan selama libur panjang, pihaknya mengoperasikan 22 rangkaian kereta jarak jauh dan 6 kereta tambahan untuk keberangkatan ke sejumlah daerah wilayah Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Menjalankan 6 kereta api tambahan, antara lain yaitu 3 perjalanan kereta api Manahan dari Solo Balapan tujuan Gambir, kemudian 1 perjalanan kereta api Lodaya dari Solo Balapan tujuan Bandung, 1 perjalanan lagi kereta api Taksaka dari Yogyakarta tujuan Gambir, dan 1 perjalanan kereta api Sancaka dari Yogyakarta tujuan Surabaya Gubeng. Selama masa libur panjang tercatat jumlah penumpang kereta yang turun dan tiba perharinya mencapai sekitar 24.000 penumpang. Tim Liputan melaporkan.
Dan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas libur panjang Waisak dan akhir pekan di kawasan Gadok Puncak, Bogor, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan Auriga Agustina dan juga juru kamera Dedi Effendi. Silakan Auriga dengan laporannya. Ya, Tiwi, Cinta dan juga pemirsa, kalau kami perhatikan kondisi arus lalu lintas di jalur puncak atau tepatnya di kawasan Simpang Gadok, pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. Ini kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi beroda 4 kemudian berplat nomor B. Tapi kalau kita bandingkan dengan malam kemarin, memang pada pagi hari ini kondisinya justru jauh lebih lengang karena memang kemarin ini sejak siang dan malam hari ini sudah mulai banyak pengendara yang menuju ke arah puncak untuk menghindari terjadinya kemacetan. Nah, memang kalau kami lihat juga pada pagi hari ini juga banyak kendaraan yang dari arah puncak menuju ke arah Jakarta. Ini artinya mereka sudah usai melakukan liburan. Nah, kalau kita lihat meskipun pada pagi hari ini kendaraan yang menuju ke arah puncak ini belum begitu padat, namun tetap harus diwaspadai karena diperkirakan hari ini volume kendaraan akan terus meningkat mengingat hari ini masih merupakan hari cuti bersama alias masih merupakan hari libur panjang. Karena pagi hari ini kawasan Simpang Gadok ini belum begitu padat, maka arus lalu lintas, rekayasa arus lalu lintas ini belum diberlakukan. Tapi untuk penerapan one way berupa ganjil genap ini diberlakukan, Tiwi dan juga pemirsa. Artinya kendaraan berplat nomor genap ini yang diperbolehkan melintasi kawasan Simpang Gadok karena kalau kita lihat ini merupakan tanggal 24. Nah, apabila nanti tidak sesuai tanggal, maka pengendara ini akan diminta putar balik. Kemudian kalau nanti terjadinya kepadatan, ini akan diberlakukan rekayasa arus lalu lintas berupa buka tutup jalan. Kalau kita mengacu pada aturan kemarin, Tiwi, Cinta dan juga pemirsa, ini sistem one way diberlakukan dari arah Jakarta menuju ke arah puncak pada pukul 7 dan juga hingga pukul 11 siang. Kemudian dari arah puncak menuju ke arah Jakarta ini sistem satu arah diberlakukan pada pukul 12 siang. Kemudian pemirsa, bagi Anda yang ingin berlibur ke kawasan puncak Bogor ini ada sejumlah titik rawan kemacetan yang harus diwaspadai selepas dari Simpang Gadok. Di antaranya ada di Megamendung, kemudian ada di Pasar Cisarua dan juga ada di kawasan persimpangan Taman Safari. Nah, titik-titik inilah yang harus diwaspadai apabila Anda ingin berlibur ke kawasan puncak Bogor. Sementara demikian, Cinta, Tiwi, kembali ke Anda di studio. Auriga Agustina melaporkan langsung dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Iya, ini pemirsa, lebih dari 300 umat Buddha di Jakarta mengikuti ibadah malam untuk memperingati Hari Waisak ke 2568 Buddhis Era di Wihara Buddha Arya Dwi Pak Aram TMII. Sementara itu, sebagai puncak perayaan Hari Trisuci Waisak, ribuan lampion diterbangkan menerangi langit Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Ribuan umat Buddha yang berbaur dengan pengunjung lainnya menerbangkan lampion di pelataran Taman Wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada Kamis malam. Pelepasan lampion ini sebagai bentuk dari puncak perayaan Waisak 2568 Buddhis Era tahun 2024. Pelepasan lampion yang didatangkan dari Thailand ini memiliki makna akan lebih indah bila diterbangkan di saat bersamaan. Sama seperti kebajikan, bila dilakukan sendiri tidak akan terlihat. Akan lebih indah, cantik, menawan, dan sangat menakjubkan apabila diterbangkan bersama-sama di saat yang bersamaan. Nah, begitu pula dengan kebajikan. Kebajikan yang dilakukan oleh satu orang mungkin tidak terlihat. Tapi apabila kita menyalakan pelita di dalam diri kita masing-masing dan itu kita sebarkan untuk semuanya bersama-sama, maka kebajikan itu menjadi suatu sumber kekuatan yang maha dahsyat. Sementara itu, lebih dari 300 umat Buddha di Jakarta mengikuti ibadah malam untuk memperingati Hari Waisak di Wihara Buddha Arya Dwi Pak Aram Taman Mini Indonesia Indah pada Kamis malam. Rangkaian acara dimulai dengan iring-iringan umat yang berkeliling vihara sebanyak 3 kali dengan membawa bunga dan lilin. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah dan meditasi menanti detik-detik Hari Waisak pada pukul 9 malam. Perayaan Waisak tahun ini mengangkat tema dari duka menuju bahagia. Tidak hanya untuk umat Buddha saja, namun juga kepada semua manusia. Ibadah yang dilakukan selama 4 jam ini diikuti dengan khidmat oleh semua umat yang ada di Jakarta, dengan harapan kerukunan dan kebahagiaan selalu ada untuk semua umat beragama. Tim Liputan melaporkan. Laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Nurul Cinta pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.